belenggu iblis dilepas ya. Kalau akhir Ramadan dia dibuka nih gaib ya. Tapi kalau kita ngerti apa dia puasa segala macam, wallahu alam. Tapi Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah ya. Ramadan ya, ini di bulan yang penuh rahmat. Kenapa? Karena barokah. Jadi kalau ngerti bahwasanya Ramadan bulan yang paling utama, Ramadan bulan yang paling ngeberkahin, bulan yang paling berkah. Oh, berarti kebangetan. Dekat Ramadan nggak bisa hati kita senang. Na'udzubillah min dzalik. Terus Habib, orang ini bagaimana Habib kalau dia dekat Ramadan nggak senang? Syawal jadi orang was-was. Ya, Syawal punya penyakit tuh. Punya penyakit was-was. Yang pada senang, pada mantu bebesan, banyak rezeki segala macam ya. Karena senang Allah beri berkah di bulan Ramadan. Sehingga Syawal selesai panen. Ya, hajat segala macam ini itu senang, hidupnya luar biasa. Orang yang sebelum Ramadan murung, aneh. Naudzubillah min dzalik ya. Gak bakalan senang hidupnya, sengsara ya, gak takut sama Allah, gak ngeri akan azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala, hanya karena terputus dari rahmat Allah. Lah Habib kok luar biasa Habib. Kalau karena apa? Karena Ramadan, bulan yang Allah bedakan di antara bulan-bulan yang lain, dan dikatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan syahrul umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwasanya dia Rasulullah utusan, yang dikatakan rahmah kepada seluruh alam, yang dikatakan termasuk, sehingga kita umatnya di bulan yang penuh keberkahan ini melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada kita hidayahnya, Allah berikan taufik sehingga menuju untuk kita ke akhirat kelak, mendapat surga, mendapat keridhaannya, mendapat terutama bil khusus syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Hanining, mudah-mudahan Ustaz Afiyah dikabul hajat, dipanjangkan umur. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan Ustaz Afiyah dikabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum semua jamaah majlis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan diberi Ustaz Afiyah, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disampaikan Ramadan sampai Syawal, berkah Ramadan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada segolongan orang yang ketika mendekati Ramadan dia senang hatinya. Ada sebagian orang yang ketika dekat Ramadan dia nggak senang hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau enggak besar ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Hanya sedikit dia senang. Dia lain berarti daripada golongan yang enggak senang. Hati-hati. Kenapa? Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yang paling senang ketika datang Ramadan. Berarti kalau orang di bulan Ramadan, mendekati Ramadan, kemarin dia enggak senang, ada penyakit di hatinya. Na'udzubillah min zalik. Anisu Sya'ban kemarin ya, di bulan Sya'ban. Awal kita ini mulai bagaimana ke depan selama Hijriyah. Ya, kalau awal tahun Hijriyah Muharram. Nah, tapi bagaimana kita menjadi menjadi orang yang berhasil, orang yang mendapatkan keberuntungan, apa menjadi orang yang enggak senang tuh ketika Ramadan. Nah, orang-orang yang Allah akan berikan hisab, iya. Bukan berarti Allah marah kayak kita marah ke orang-orang itu, enggak. Karena memang Allah sudah tentukan waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ya, jadi Allah menjadikan kita manusia ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan jin ya. Jadi makhluk yang ini memang agak serupa ya. Jadi jin itu beranak, dia menikah ya, punya keluarga, kerja. Ada yang mengatakan sebaliknya kalau kita tidur dia kerja, kalau kita kerja dia tidur. Nah, seperti itu. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini orang yang beruntung ya, yang taat kepada perintah Allah. Nah, termasuk fadilah luar biasa di saat mendekati Ramadan, senang kita. Ya, jadi baru cuma senang masuk bulan Ramadan, dia dapat pahala besar. Kenapa? Karena dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi tabiatnya bagus. Orang ini punya kebiasaan bagus. Ya, Qul bi fadlillah, Allah katakan. Dia ngerti bahwasanya Sya'ban Allah yang berikan, Ramadan Allah yang berikan. Wa bi rahmatihi, dia sudah mengikuti rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika falyafrahu, disuruh terus kita ini hamba Allah untuk berbahagia. Terus dibukakan Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan. Ya, kita ini butuh ngikuti Rasulullah dan butuh dapat ampunan Allah. Ya, maka salawat dikatakan dan istighfar. Istighfar ini puncak-puncak ibadah. Ya, tempat paling tinggi derajat seseorang itu di sisi Allah yang banyak beristighfar dan salawat. Ya, timbangannya berat salawat karena Allah langsung yang bersalawat. Nah, tapi kita melihat ya, Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya selama di dunia. Istighfar, meminta ampun terus kepada Allah, selalu beristighfar. Ya, kenapa? Karena setiap hari manusia ini apa melakukan kesalahan? Bukan. Karena istighfar ini ibadah untuk kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Termasuk mendekati Ramadan kita senang hati. Nah, ini orang akan mendapatkan hasil insyaallah selama Ramadan. Kenapa? Karena dia bukan golongan orang yang enggak senang hati ketika masuk Ramadan. Ada penyakit di hatinya. Al-Imam Asqalani dalam kitab Bulughul Maram mengatakan apa? Jadi kalau kita ini jadi orang yang enggak baik, ya, bahwa kita ini durhaka, ya, ini benar-benar bahaya. Orang seperti ini, ya, ini orang yang ditutup dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Termasuk orang kita senang mendekati Ramadan. Orang yang senang masuknya bulan Ramadan ini orang mendapat rahmat Allah. Sebagian mereka aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani kata sallallahu sirrahu, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar,
Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan banyak alim-alim yang lain yang mereka itu berbahagia ketika mendekati Ramadan. Bahkan sebelumnya lagi, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah merasakan Ramadan. Saking mereka mempunyai hati, mempunyai wilayah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah akan membuat seorang itu yang bahagia mendapatkan hasil lebih ya daripada yang enggak senang. Hati-hati. Jadi kalau mendekati Ramadan, biasakan kita senang. Ya, senang begitu masuk Ramadan. Jangan punya kepikiran enggak makan, enggak minum seharian, ya. Kenapa? Karena orang yang senang juga dia baru ngerti. Orang yang senang Ramadan ini, orang yang juga baru tahu. Dia merasakan gak makan, gak minum. Ya, kalau orang cuman hidup biasa, dia gak mikir apa-apa, dia ngikuti apa yang biasa dikerjakan orang-orang lain. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia senangkan hati. Dia senangkan hati, kenapa? Karena ada segolongan orang-orang yang memang ketika mendekati Ramadan dia senang, kita ngikuti. Nah, kalau kita nggak ngikuti sama-sama ini nggak benar, ya. Nah, kita mengikuti apa yang diajarkan mereka, bahwasannya mendekati Ramadan mereka senang. Apa semisal nisfu Sya'ban, ya. Ada nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban namanya. Terus nanti Syawal, ya. Syawal ini ada 7 hari sampai Syawal itu berjalan, ya, sampai pertengahan Syawal. Ya, ada segolongan orang-orang kiai-kiai, ya, di sini di mana-mana Kalau Syawal dia itu terima tamu sampai tengah Syawal. Terus di tengah Syawal dia nggak terima tamu, dia bertamu sampai akhir Syawal. Ayo, baru Ramadan kita ngikuti senengnya mereka dalam menyambut Ramadan. Jadi luar biasa. Adab yang dikatakan lebih daripada ilmu. Ya, ilmu ini kalau seorang itu belajar menjadi seorang yang alim, dia harus mendapatkan keridhaan guru. Ya, orang yang nggak akan mendapatkan manfaat ilmu, nah dia sama. Orang yang nggak manfaat ilmu, ibarat orang yang mendekati Ramadan, dia nggak senang hatinya. Ya, Allah sudah katakan, wa man ya'mal. Nah, orang ini nih. Ya, orang ini. Man siapa? Dia orang ini. Nauzubillah min zalik. Ya, itu ditulis di Al-Quran. Berarti dinaskan, ditentukan Allah di Al-Quran. Huwa ahlun nar. Orang ini gak akan mendapatkan surga. Ya, orang ini gak dapat rahmat Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan, beliau ini mufassir Mesir, mufassir akhir. Beliau katakan apa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarriyarah. Bukan berarti Allah marah kepada orang ini, enggak, Allah biarkan, tapi dia terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi ingat, faman ya'mal, ini orang spesial, orang yang dilihat Allah, yang Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini orang ahlu tuqa. Ya, dia lebih salat, dia salat, puasa, dia puasa. Ya, selama Ramadan dia berpuasa di bulan Ramadan. Cuman nggak biasa-biasa orang ini. Dia lebih ketika sebelum masuk Ramadan, yafrah, dia berbahagia. Ya, nggak sama seperti kita. Ya, kita dekat Ramadan tahun depan nih, kudu senang, harus senang. Ya, ngikuti wali-walinya Allah, ngikuti ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Allah katakan, ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang ini dia enggak senang, ya, datang masuknya bulan Ramadan, berarti terputus dari rahmat Allah. Apa maksudnya Habib? Kok terputus dia dari rahmat Allah? Dia enggak mendapatkan hasil Ramadan. Dia enggak mendapatkan Sya'ban. Dia enggak dapat nisfu Sya'ban. Amal-amal perbuatannya selama setahun itu enggak dihitung-hitung Allah.
kosong. Begitu di akhirat ia mendapatkan kerugian. Dan orang-orang yang Allah katakan mereka ataupun daripadanya, daripada tetangganya, selain daripada dirinya, akan melihat ya. Kenapa? Karena itu yang Allah akan perlihatkan di akhirat nanti. Al-Qari'ah. Allah akan bacakan. Nah, ini kiamat nanti itu Allah akan perlihatkan catatan register itu, catatan amal-amal kita selama di dunia ini. Ya, dan Allah sudah katakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Andai kata orang itu nggak bisa senang hatinya, ya, dekat bulan Ramadan dia sumpah. Nah, ini tanda orang kesetanan ini ya. Orang kalau kesetanan, terus akhirnya begitu masuk Ramadan dia lepas, udah didikan setan hasil. Ya. Orang kalau dekat Ramadan dia sumpah, berarti setan sukses. Ya, setan udah selesai ngajarin dia buat nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Habib, apa jin di bulan Ramadan puasa? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Kenapa? Karena jin gaib. Ya Habib, apa nanti Syawal jin ikut lebaran? Kali mungkin ya. Karena belenggu iblis dilepas. Ya, kalau akhir Ramadan dia dibuka nih gaib ya. Tapi kalau kita ngerti apa dia puasa segala macam, wallahu a'lam. Tapi Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah ya. Ramadan ya, ini di bulan yang penuh rahmat. Kenapa? Karena barokah. Jadi kalau ngerti bahwasanya Ramadan bulan yang paling utama, Ramadan bulan yang paling ngeberkahin, bulan yang paling berkah. Oh, berarti kebangetan. Dekat Ramadan nggak bisa hati kita senang. Naudzubillah min dzalik. Terus Habib, orang ini bagaimana Habib kalau dia dekat Ramadan nggak senang? Syawal jadi orang was-was. Ya, Syawal punya penyakit tuh. Punya penyakit was-was. Yang pada senang, pada mantu bebesan, banyak rezeki segala macam ya. Karena senang Allah beri berkah di bulan Ramadan. Sehingga Syawal selesai panen. Ya, hajat segala macam ini itu senang, hidupnya luar biasa. Orang yang sebelum Ramadan murung, aneh. Naudzubillah min dzalik ya. Gak bakalan senang hidupnya, sengsara ya. Gak takut sama Allah, gak ngeri akan azab-azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena terputus dari rahmat Allah. Lah Habib kok luar biasa Habib. Kalau karena apa? Karena Ramadan. Bulan yang Allah bedakan di antara bulan-bulan yang lain. Dan dikatakan An-Nabi SAW, Ramadan syahru umat. Ya, Ramadan ini bulan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana cara memuliakan Ramadan? Puasa. Ya, bagaimana cara kita memuliakan Ramadan? Ya, berpuasa. Ya, jangan makan, jangan minum sampai beduk maghrib. Nah, terus lebihnya apa? Nah, tadi itu yang Habib bilang, senang ketika masuknya bulan Ramadan. Nah, ini orang yang akan mendapatkan miftahul jannah. Ya, mendapatkan kunci surga. Kenapa? Karena dua ibadah. Ya, istighfar, salawat. Salat terus puasa di bulan Ramadan ini yang nggak bisa ditinggal. Ya, orang kalau hatinya sakit, dia merasa mungkin ya karena puasa bukan salat. Ya, orang kalau udah batinnya sakit berarti zahirnya sakit, hati-hati. Ya, orang kalau ngelihat pakai mata, dia ngerti. Mata punya pandangan, tapi pandangan gelap, pandangan hati itu andai kata hati ini fasad, rusak, ya semuanya rusak. Ya, berarti mata batin kita mungkin nggak benar. Ya, telinga kita mungkin nggak benar. Tangan kita mungkin nggak benar. Kaki kita mungkin nggak benar. Di bulan Ramadan ini insya Allah hanya karena hati kita bahagia ya frah datangnya bulan Ramadan, Allah beri semua ya seluruh badan kita munawar bercahaya ya karena berkah daripada bulan yang dimana semua mukmin seluruh dunia ya subuh semua mukmin seluruh dunia salat, zuhur semua mukmin di seluruh dunia salat.
asar semua mukmin di seluruh dunia salat. Ketika di bulan Ramadan, ya subuh salat semua mukmin seluruh dunia. Zuhur salat semua mukmin seluruh dunia. Ya. Nah, ketika Jumat ya laki-laki, ya perempuan enggak salat di rumah seluruh dunia itu ya. Nah, cuman di bulan Ramadan spesial ya, kita umat Rasulullah enggak makan enggak minum, berpuasa dari mulai subuh azan sampai azan maghrib berbuka. Nah, itu yang dikatakan nikmat dari Allah. Dan termasukkah Habib itu rahmat Allah? Iya. Segala yang Allah berikan itu rahmat. Allah gak pernah memberikan sesuatu yang bukan sifatnya rahmat. Itu dari iblis, ya, dari jin yang kafir, yang gak beriman. Kenapa Habib? Karena dia narik-narik manusia untuk kita tertarik ngikutin dia. Begitu di akhirat nanti, seperti yang dia katakan dulu kepada moyang kita Nabi Allah Adam, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis katakan, aku dibuat dari api ya Allah, sedang manusia itu dibuat dari tanah. Begitu sifat itu di akhirat nanti, orang-orang yang apa? Yang dia nggak pernah sholat, nggak khusyuk ibadah, puasa males-malesan. Ya Habib masuk puasa malas, nggak mungkin lah Habib. Kalau sholat aja malas-malesan apalagi puasa. Ya sholat fardu, puasa wajib, sholat lebih lagi. Ya, nah itulah gangguan setan, gampang dia masuk. Ya, nanti di akhirat ditanya malaikat, wahai iblis, apa yang telah kau perbuat kepada orang ini? Iblis katakan, bagaimana ceritanya ya malaikat? Ditanya ini orang, fulan, siapa yang mempengaruhimu ini? Dia malaikat. Begitu iblis ditanya, aku berlepas tangan. Itu sifat iblis. Ya, makanya orang yang baik hatinya, Allah sudah katakan, faman ya'mal, dia orang ini baik, melakukan amal soleh, mithqala dzarratin, hanya sedikit yang dia lakukan, ya sebiji zahra dikatakan, itu sebiji sawi, ya sedikit lah, secuil, ya. Mithqala dzarratin khaira yarah, kebaikan dia mendapatkan daripada pekerjaannya itu. Dia dapat apa sih, Beb? Dia dapat keridhaannya Allah. Dari timbang keridhaan Allah, gak ada satupun amal perbuatan melebihi keridhaannya. Ya, jadi kalau kita merasa cukup dalam beribadah, ya ngawur, salah. Ya, ini orang ngawur, salah. Yang benar banyak untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu ya dari yang kita kerjakan. Yang Allah perintahkan yang baik-baik, yang wajib-wajib, salat, puasa, ya. Terus menjadi orang yang baik. Ini wajib. Ya, jadi orang baik ini wajib. Nah, coba kita boleh jadi orang nggak baik, ya ngaco ini ya. Nah, boleh nggak orang jadi nggak baik? Nggak boleh, berarti wajib untuk kita menjadi orang yang baik. Ya, karena Allah akan berikan surga, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Begitu melihat Nabi Ismail, karena doa ayahnya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya diberi anak yang saleh. Lahir terus Ismail dan Ishak. Ya, itu yang dikatakan Rasul Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah memberikan apa? Al-Qur'an Al-Karim, ya. Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ahlut tuqa, orang yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah. Ya, orang yang takwa ini orang yang mendapatkan selamat pasti. Ya, kalau nggak takwa nggak jaminan. Ya, tapi orang ahlut tuqa yang dia sholat, banyak selawat, banyak zikir, dia zikrullah, dia banyak menyebut nama Allah, zikrul anbiya, dia banyak nyebut nama nabinya Muhammad SAW. Orang ini ahlut tuqa, dia lebih banyak, dia senyum, banyak bersedekah, banyak beramal soleh. Ya, udah nggak ada amal buruk, ya, karena ahlut tuqa, orang ahli takwa. Apa takwa? Dzalika liman khasyya rabbah.
ada di diri orang ini. Siapa orang ini? Man orang ini? Siapa nih? Khasyah kepada Allah. Dia mempunyai khauf wa ta'ah. Rasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Di antaranya apa? Dengan datangnya Ramadan kita senang. Ya, nggak susah buat supaya kita nggak ketemu tuh sama orang yang ketika masuk Ramadan nggak senang. Ya, nanti ketemu lagi di akhirat repot. Ya, kalau kita di dunia, ya, majma'atul khair, disuruh kan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Disuruh kita kumpul dengan apa yang kita senang. Kalau kesenangan kita salah ya kita kumpul. Ya, karena Rasulullah nggak nyuruh kita begini begitu, enggak. Nabi ngasih tahu, supaya kita punya akal, supaya kita pandai berpikir, tafakur. Ya, tafakur lisa'ah khairu min ibadah as-sanah dikatakan. Kalau kita pandai baca Quran di bulan Ramadan, tambah dibuka pintu surga. Ya, kalau kita tambah taat perempuan kepada suami, surga itu tambah kangen kepada orang perempuan itu. Kenapa? Ini min sa'adatil mar'i. Ya, karena Rasulullah katakan, Nabi terus yang katakan terus, Allah bukakan 7-7-nya itu pintu surga. Ya, ngablak itu pintu. Ya, ditunggu. Boleh perempuan-perempuan salihah, mar'atun salihah itu memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Ya, jadi nanti laki itu suami dia punya surga punya 7 pintu. Hati-hati. Oh no, luar biasa, jangan main-main ya. Wah, kalau kurang ajar sekali berarti 7 kali kurang ajar sama suami, beb. Jangan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena akhlak istri-istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijatul Kubra, akhlak Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah diucap Sayyidah Fatimah, wahai Ali, maharmu itu hanya sekian-sekian. Ya, Rasulullah mendengar perkara itu. Disuruhlah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul untuk minta maaf kepada Sayyidina Ali 70 kali sampai Sayyidina Ali memaafkan. Itu didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul radhiyallahu anha. Mudah-mudahan selama Rajab, Sya'ban, Ramadan ini, ya, mendapatkan kita hasil bulan kebesarannya Allah, bulan Nabi Muhammad, dan ini bulan kebesaran kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, kenapa? Orang yang mulai dia bisa merasakan kehadiran Ramadan, ya. Habib belum bisa, ya. Ada orang-orang yang bisa ngerti bagaimana Ramadan, dia senang hatinya. Terus Syawal dia dapatkan hasilnya. Kenapa? Karena nisfu Sya'ban, amal-amal perbuatannya dihitungkan rapi, ya. Kalau orang dia di dunia menunjukkan dia udah selamat, ya, seperti doa Nabi Allah Ibrahim meminta keselamatan di dunia, Rabbana atina di dunia hasanah. Jadi jadikan di dunia ini orang yang taat beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada aturan agama, dinul haq, agama yang nggak ada keraguan, ya. Kalau orang ragu berarti hatinya ini nggak benar, ya. Tapi Islam sesuatu yang kita yakini, berarti nggak menjadikan hati kita ini nggak benar. Apa semisal syifa yang bisa membuat hati kita menjadi benar. Itulah yang dikatakan adinul haq, agama yang setiap sesuatu yang kita lihat di dunia ini akan kita lihat di akhirat nanti. Ya, seperti doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Dan kebayaan itu di akhirat. Nabi Ibrahim berharap kepada Allah sampai diriwayatkan Rasul Allah di antara 25 Rasul, Nabi Allah Ibrahim ini satu-satunya Nabi yang di akhirat tetap mau sholat, tetap mau ibadah. Itu saking dikatakan Ibrahim Khalilullah, ya, Khalil Ibrahim yang dikatakan di surah Sabbihisma Rabbikal A'la, ya. Di akhir itu dikatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim. Terus dikatakan, ya Abul Anbiya, ya, seorang laki-laki, dan memang Rasul Allah kita dipahamkan, kita umat Nabi Muhammad laki-laki. Nah, itulah suami,
Ya, kana Rasul Nabi Muhammad SAW, kana Ibrahim alaihi salam, kana jadduhu Muhammadan, Nabi Allah Adam alaihi salam. Seperti leluhur Kanjeng Nabi Muhammad, ya leluhur kita semua manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, seperti itu. Karena Ramadan Allah jadikan bulan yang di atas itu lain. Iya, di waktu Ramadan nunggu nyari hilal, ya. Hilal untuk Syawal, akhir Ramadan. Ketika masuk Ramadan itu ahli-ahli falak dia ngelihat itu bulan. Ya enggak harus orang yang benar ngerti falak, enggak. Tapi orang yang bisa melihat itu dia bisa tahu, ya, mulai batas keluarnya itu bulan. Diukur segala macam, terus masuklah Syawal. Awal Ramadan masuk Ramadan. Akhir dari 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban itu dilihat. Nah, ya, itulah kebesaran alam dunia ini. Allah peruntukkan untuk di dalam dunia ini khusus manusia, al-insan, manusia. Yang apa dikatakan bahwasanya dunia ini dilaknat Allah. Ya, karena apa? Darajatul manusia, di derajatnya manusia ini al-jannah, surga, mendapat kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan gak senang ketika dekat masuk di bulan yang penuh keberkahan ini, ya. Kita harus berusaha menjadi seorang yang dilihat Allah, dilihat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendapatkan keridhaan Allah, orang yang mendapatkan hasil di dunia senang, di akhirat senang. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.